Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Nah, kita ketemu lagi nih di ibadah gabungan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Camar. Minggu ini dengan tema The Challenging Way, yang menceritakan pencobaan yang dialami Paulus sebelum dirinya akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan dan menginjil ke daerah-daerah. Untuk penjelasan lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pembawa firman kita, yaitu Pak Pendeta Charlie. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Terkadang, tanpa kita sadari, kita menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja itu juga menyakiti hati Bapa. Teman-teman, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita, karena hanya Tuhanlah yang mampu mengampuni dan menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa. Teman-teman dipersilahkan untuk mengakui dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh celah, dengan penuh dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Mungkin kami telah menyakiti orang-orang di sekitar kami, dan juga menyakiti hati-Mu. Kiranya Engkaulah yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami terus untuk selalu dekat padamu, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni, kuduskan, sucikan kami. Haleluya, amin.
setelah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita memaafkan satu sama lain dengan memberikan salam damai ke orang di sekitar kita. Karena ini ibadah online, jadi marilah kita memberikan salam damai kepada anggota keluarga kita ataupun orang-orang yang sedang berada di sekitar kita. Bisa dengan memberikan love sign seperti ini. Salam damai teman-teman. Kita akan memasuki inti dari ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama bersatu hati mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Charlie. Sebelum masuki firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Kupegang Selalu. Teman-teman remaja dan pemuda, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sebagai anak-anak remaja pemuda yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh membutuhkan panduan untuk dapat kami melangkah di dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya Bapa bahwa apa yang kami sering lakukan, seringkali juga kurang berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kami terlalu berfokus kepada diri kami sendiri, ambisi dan mimpi kami. Biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini kami boleh dicerahkan, supaya kami boleh dituntun di dalam pimpinan hikmat Tuhan, supaya firman Tuhan boleh mengubahkan setiap hal yang buruk dari diri kami, untuk tetap lebih menjadi baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman remaja dan pemuda sekalian, hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
"Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah ke rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Karena itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom teman-teman sekalian. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan yang baik, terutama untuk menjalani aktivitas dalam keseharian. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar sedikit dari kisah Saulus dan juga ada tokoh Ananias. Saya mau mulainya dengan sebuah kisah yang mungkin teman-teman juga pernah dengar. Dalam sebuah kerajaan ada sayembara yang dilakukan. Nah, sayembaranya ini yang diinformasikan kepada rakyat bahwa akan ada pemilihan pangeran untuk menikahi seorang putri raja. Nah, kemudian singkat cerita datanglah 3 pangeran yang ternama. Ya, 3 pangeran ini kemudian menemui raja, dan raja katakan bahwa siapa yang bisa untuk menembus ya tembok ini, jadi ditunjukkan ada tembok di situ, yang bisa menembus tembok ini dialah yang akan menjadi pangeran yang akan menikahi putriku, kata dia begitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa pikiran dari 3 pangeran ini pasti, waduh gimana ya mau nembus tembok gitu kan. Nah teman-teman, pangeran yang pertama mengatakan kepada raja, "Paduka raja, hamba mengundurkan diri bahwa hamba sadar hamba tidak mampu." Kemudian pangeran pertama itu mundur. Nah kemudian pangeran yang kedua, dia bersujud di hadapan raja, "Paduka raja yang mulia, hamba sadar bahwa hamba punya kekuatan yang terbatas. Hamba tidak mampu untuk menembus tembok itu." Kemudian dia mundur.
Kemudian Paduka Raja mengatakan, "Hai pangeran, bagaimana dengan kau?" Kemudian pangeran itu katakan, "Paduka Raja yang mulia, hamba siap untuk dapat melewati tembok itu." Nah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Secara perlahan pangeran ini melangkah dan terus melangkah mendekati tembok itu, dan kemudian akhirnya dia menembus tembok tersebut. Kenapa? Karena tembok tersebut hanyalah sebuah kertas yang memang terlukiskan atau terlihat gambarannya adalah tembok. Teman-teman, apa yang Kak Charlie mau ceritakan dengan kisah ini tadi? Hal ini mau berbicara tentang tantangan. Nah, kalau kita mau melihat dalam konteks kita, kehidupan kita pada saat ini kan ada begitu banyak anak-anak muda yang sudah mulai khawatir, takut sebelum dia menghadapi tantangan. Sebelum dia mampu untuk dapat melewati tantangan. Kenapa? Karena yang menghantui adalah pikirannya sendiri. Mungkin istilahnya kali lebay banget sih pikirannya, tapi itulah yang terjadi. Nah, yang disukai oleh anak-anak muda apa dong? Budaya atau kondisi yang instan. Ya, saya nggak mau capek-capek belajar, saya nggak mau capek-capek mengejar atau melakukan itu. Ya, saya mau simple-simple aja deh, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita sudah melihat dalam kondisi yang seperti ini, sebenarnya yang agak rusak itu adalah jati diri kita. Seolah-olah kita meniadakan kekuatan dari Tuhan. Ya sekalipun kita tahu memang kondisi di dunia kita kan memang budayanya memang sudah mulai menawarkan, bahkan banyak sekali mulai menawarkan yang instan kan. Dari yang dulu kalau mau makan itu cukup lama menyiapkannya, kalau sekarang mah yang penting ada duit, ya udah gojekin, GoFood gitu ya. Kemudian kalau kita menginginkan barang yang lain juga demikian, ya. Ataupun ketika kita mau, kalau dulu zamannya dulu kalau orang mau ingin mencari sebuah teori pelajaran begitu ya, dia minimal harus membeli. Nah membeli itu kan dia harus membutuhkan uang ataupun ada usaha untuk ke toko buku, gitu ya. Nah kalau yang lain usahanya mungkin dia kalau nggak punya uang dia ke perpustakaan. Ataupun dia bisa minjam dari temannya. Artinya ada usaha untuk dapat mengupayakan dan akhirnya ada hasilnya. Tetapi kondisi sekarang juga gampang, ya. Kita nggak jauh-jauh dari tangan kita dekat, handphone, internet. Yang penting kuotanya tetap cukup, gitu ya. Kita bisa berselancar dengan mencari apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan. Gampang kok, tinggal duduk, tidur-tiduran dan sebagainya. Tetapi teman-teman, sadar atau tidak sadar, kita sedang dibentuk atau kita terjebak di dalam kondisi yang instan. Sampai suatu saat ketika kita bertemu dengan tantangan, kita takut. Bahkan kita mundur sehingga kita tidak siap. Teman-teman pahami bahwa ketika ingin mendaki sebuah gunung dan ingin melihat pemandangan yang luar biasa, ya, engkau tidak hanya cukup hanya bermimpi, tetapi engkau harus melakukan itu dan engkau secara real memandang pegunungan itu dengan pemandangan yang luar biasa bagusnya. Tapi apa yang kita kerjakan? Kita harus mendaki. Ada hal yang harus kita upayakan. Jadi tidak tiba-tiba apakah kamu digotong begitu ya, tidak. Tapi harus ada upaya yang harus kita kerjakan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat dalam kondisi yang seperti ini berarti kita sedang berada di dalam zona nyaman. Nah, kadangkala zona nyaman inilah yang membuat diri kita susah bergerak untuk maju menghadapi tantangan. Nah, kita melihat tadi seperti kisah Saulus, ya. Tentang kisah Saulus. Saulus ini kan sebenarnya orang pintar, teman-teman. Ya kan? Dia orang pintar, orang berada, dia orang yang cukup terkenal. Namun justru dengan kekuasaan dan kelebihan yang dia miliki, ya, karena dia punya kekuasaan, dia terkenal, ya, dia punya kelebihan yang dia miliki, dia orang pintar, ya, dia orang Yahudi yang cerdas sekali, dan dia menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Dia menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Tetapi itulah ya, kalau kita mau pikir-pikir cara Tuhan tuh nggak pernah diduga. Cara Tuhan memberikan kesempatan kepada Paulus, kenapa? Karena Tuhan sudah pilih. Namanya Tuhan sudah pilih, apapun pasti yang menjadi kehendak Tuhan harus terjadi. Bayangkan aja secara manusia kita ya, secara manusia nih, kita datang ke toko, ya, bahkan kita mungkin searching di di handphone, di Google, kita kepengen tuh barang itu. Kita kekeh pasti, kita kepengen itu
harus kita beli atau harus kita miliki. Betul kan? Ketika kita mau memilih, karena kita apa? Udah seneng banget, udah suka banget dengan apa yang kita lihat. Kita pengen beli itu. Entah itu barang, entah itu handphone, laptop, dan sebagainya. Entah itu permainan juga, kita pengen punya itu. Ya kan? Upaya kita mati-matian bisa terjadi. Terlebih lagi kalau kita melihat cara Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, mau gimana pun, ya udah. Ini udah gak bisa dilepas nih. Caranya aja mungkin yang agak membingungkan buat kita. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi, Tuhan mengizinkan kebutaan terjadi pada diri Saulus. Di tengah perjalanan bersama dengan ya mungkin rombongan dia, anak buah dia mungkin gitu ya. Dan kemudian Tuhan menampakkan diri, bersuara kepada dia pada saat itu. Dan bukan cuma dia yang dengar loh, tapi orang-orang di sekitarnya pun juga mendengar. Itu kesaksian Alkitab. Jadi artinya Tuhan juga memperkenalkan diri kepada Saulus. Walaupun Saulus tahu ya tentang siapa Tuhan Yesus Kristus. Karena para pengikutnya kan semakin banyak. Nah, teman-teman, yang terlihat bahwa Saulus mengalami kebutaan itu, dia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan tidak selesai dengan cara itu. Hebatnya Tuhan begitu. Manusia bisa pakai satu cara, tapi Tuhan memiliki banyak cara. Manusia kehabisan cara, tapi Tuhan masih punya stok cara. Oke, ya. Nah, yang dipakai siapa? Ananias. Ya. Tapi teman-teman tahu dari cerita Alkitab tadi bahwa Ananias ini pun sebenarnya sedang menjadi target dari Saulus. Makanya dia agak komplain ya sama Tuhan. Ya, karena dia sadar bahwa dia menjadi target juga. Sampai akhirnya Tuhan, kalau sudah tadi yang Kak Charlie katakan, kalau Tuhan sudah pilih, kalau Tuhan sudah tunjuk, kalau Tuhan sudah utus, nggak pernah nggak, Tuhan pasti perlengkapi. Percaya, ya. Kenapa? Ambil ilustrasi aja sederhana dari orang tua kamu, ya. Orang tua kamu kalau nyuruh kamu ke sekolah atau mendaftarkan kamu ke sekolah, kan nggak mungkin kamu dibiarkan cari uang sendiri kan untuk beli pakaian, untuk beli buku, ya kan? Pasti orang tua kamu memperlengkapi. Kalau orang tua berani mengutus anaknya sekolah, berarti orang tua juga berani memperlengkapi. Terlebih lagi Tuhan. Jadi Ananias walaupun dia mengatakan seperti itu, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kegentaran. Nanti jangan-jangan kalau udah ketemu begini nih gitu ya. Tapi itu yang dikatakan bahwa ketika Tuhan mengutus, Tuhan selalu memperlengkapi dengan luar biasa. Ya. Ananias disuruh Tuhan untuk menjumpai Saulus dan menumpangkan tangan kepadanya. Ya, sekalipun responnya takut dan khawatir, tetapi kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang bisa menghambat. Ini cara Tuhan yang luar biasa sekali, teman-teman. Dan ini yang mau mengajarkan kepada kita akhirnya untuk dapat melihat perjalanan Saulus ini yang akhirnya berubah menjadi nama Paulus, luar biasa kan. Ketika dipakai oleh Tuhan di dalam pertobatannya dan betul-betul dia sungguh-sungguh menjadi pemberita Injil sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Yang dulunya adalah penganiaya pengikut Kristus. Nah, teman-teman kita harus sadar ya bahwa pertobatan yang dialami oleh Paulus ini akhirnya membuat dia siap dengan segala tantangan, hambatan yang akan terjadi di depan sana ketika dia memberitakan Injil, ketika dia melayani, ketika dia memperjuangkan nama Kristus. Nah, tetapi dalam konteks kita, Kak Charlie coba kategorikan ada beberapa jenis pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama itu disadarkan, tobat, umat. Ya, kita disadarkan sama orang nih, ya. Kita sadarkan teman kita, ayo kamu sadar dong. Ya sadar. Tapi seminggu lagi kumat atau setahun lagi kumat. Itu bisa terjadi. Yang kedua, disadarkan, membela diri, dan kemudian tidak tobat. Ya kita sadarkan, kita ingetin, ayo dong, kamu balik lagi ke Tuhan, ya ingat lagi firman Tuhan. Terus akhirnya apa? Yang dilakukan apa? Pembenaran diri, membela diri. Dan ujungnya apa? Tidak tobat. Nah, ini tipe pertobatan yang kedua. Yang ketiga, disadarkan, sadar tapi tidak tobat. Jadi cuma menyenangkan aja kali ya hati temannya gitu ya, udah capek berbusa-busa ngomong, udah capek datang-datang, nelponin, doain dan sebagainya. Iya terima kasih ya, iya saya udah disadarkan, ya sadar kok, tapi perilakunya nggak tobat. Nah itu yang terjadi juga. Ya teman-teman boleh lihat introspeksi diri juga. Yang keempat teman-teman, disadarkan, bertobat, akhirnya tidak sadar. Ya, artinya apa? Dia diingatkan, disadarkan begitu ya, kamu ingat Tuhan dong segala macam gitu ya. Iya saya ingat Tuhan kok gitu, bertobat nih besok nih gitu ya. Tapi tanpa sadar balik lagi.
tanpa sadar balik lagi. Kenapa? Karena udah melekat. Udah menjadi kebiasaan yang ya kalau tidak muncul dari pertobatan yang murni akan susah untuk benar-benar mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir adalah disadarkan, bertobat, dan akhirnya apa? Hidup damai sejahtera, teman-teman. Nah, hidup damai sejahtera ini kan bukannya keinginan kita ya, keinginan kalian dan juga Kak Charlie untuk dapat memahami bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita yang kita mau raih apa sih? Kita mau bilang apa? Kesuksesan. Kalau udah sukses mau ngapain? Kamu bilang kebahagiaan. Kalau kamu bahagia mau ngapain? Kesuksesan, kebahagiaan adalah level atau kategori duniawi. Tapi kalau berbicara tentang kategori surgawi, apa yang Tuhan tawarkan adalah damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera itu adalah saat dimana kamu tetap merasakan kehadiran Tuhan Yesus sekalipun kamu sedang mengalami duka cita. Kamu tetap merasakan kehadiran Tuhan sekalipun kamu merasakan kesuksesan. Itu damai sejahtera. Orang sukses belum tentu bisa mengalami damai sejahtera. Yang ada kesombongan, keangkuhan. Dan orang duka cita belum tentu mengalami damai sejahtera. Jangan-jangan dia frustasi, bahkan putus asa, ingin bunuh diri. Itu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, orang yang menjauh dari relasi dengan Tuhan adalah orang yang meragukan jalan dan kuasa Tuhan sebenarnya. Jadi kita pahami bahwa jangan-jangan nih saya jauh dari Tuhan, ini saya sebenarnya ragu sama kuasa Tuhan. Tapi kita lihat Ananias, dia mampu untuk dapat menunjukkan rasa percaya penuhnya. Karena apa? Karena ketika dia sudah mengatakan mulai melakukan pembenaran diri, ya Tuhan tetap menguatkan dia kan, ya pasti dengan hati kesabaran Tuhan lah. Itu cara Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Kalau semakin hari semakin kesini, relasi kita itu semakin jauh dari Tuhan. Ya, jangan-jangan sebenarnya kita itu adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Oke? Nah, kalau sampai hari ini kita juga tidak tahu tentang masa depan kita, arah tujuan hidup kita, berarti sebenarnya ada masalah pribadi antara kita dengan Tuhan yang belum selesai. Oke? Itu sama saja sih, ya. Kalau misalnya antara laki-laki dengan perempuan pacaran, terus dalam kondisi kok kayaknya hambar relasi kita ya, mau dibawa kemana sih hubungan kita, begitu kan? Artinya ada yang perlu dipertanyakan. Nah, ini juga. Saya nggak ngerti tujuan masa depan saya, hidup saya itu seperti apa. Kayaknya ya begitu-begitu saja. Apalagi kondisi saat ini saya nggak menentu nih, saya nggak ngerti nih masa depan kayak gimana. Hati-hati. Ini adalah satu situasi di mana kita punya masalah pribadi dengan Tuhan yang belum selesai. Nah, kemudian teman-teman, kita selalu bilang, udah terlambat untuk mengalami pertobatan. Ingat, jangan pernah bilang sudah terlambat kalau belum pernah melakukan yang terbaik. Iya, jangan pernah selalu katakan sudah terlambat. Tidak ada yang terlambat. Selama kita menyadari bahwa itu adalah pertobatan sepenuhnya. Dan apa yang terjadi dalam Paulus? Pertobatan sepenuhnya memampukan dia untuk dapat menghadapi tantangan sebesar apapun. Kenapa? Karena dia yakin yang pegang tangan dia siapa? Kristus. Yang peluk dia siapa? Kristus. Yang dikuatkan langkah kakinya siapa? Kristus. Kenapa? Itu namanya pertobatan secara total. Jangan setengah-setengah. Karena ketika setengah-setengah engkau tidak sadari tentang kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, suksesnya ala Kristus, ala orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen, itu ada beberapa hal yang Kak Charlie coba untuk sharekan kepada teman-teman sekalian. Sukses, ya, S, selalu libatkan Tuhan. Kamu ingat ora et labora, berdoa dan berusaha, jangan dibalik labora et ora. Usaha-usaha mentok Tuhan, no. Yang terjadi adalah Tuhan dulu. Tuhan itu nomor satu. Nggak ada lagi yang bisa mengalahkan tempat itu. Itu ora et labora maksudnya. Ya, jadi selalu libatkan Tuhan. Mau kamu apa? Mau apapun yang menjadi mimpi kamu. Supaya apa? Selaras sama Tuhan. Jangan sampai akhirnya kamu punya ambisi, ya, kamu punya mimpi, udah mentok baru nyalahin Tuhan. Ini yang keliru. Dan ini yang sering kali dikatakan membuang waktu. Padahal dia udah sadar di awal. Yang kedua, ya, utamakan firman Tuhan. Teman-teman, yang kamu cari bukanlah kemampuan intelektual. Setinggi apapun kemampuan intelektualmu, kebutuhan dasarmu adalah firman Tuhan. Kebutuhan dasar setiap manusia, sepandai apapun dia, sesukses apapun dia, kembali kepada firman Tuhan. Dan itu yang terjadi
di dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan orang sukses. Orang pandai, bahkan orang yang berkuasa sekalipun, tapi yang memiliki kerendahan hati di hadapan sesamanya dan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar teori yang dihafalkan, tapi firman Tuhan itu adalah perilaku yang harus dilakukan. Yang K, ya, yang ketiga K, kikis rasa gengsi dan takut. Teman-teman, kalau mau menjadi orang sukses, buang gengsimu dari sekarang. Oke? Orang-orang teman-teman kamu mungkin gak deket sama Tuhan. Jangan gengsi, jangan takut dikucilkan, jangan takut kamu gak ada teman, hati-hati. Kalau kamu sudah meragukan itu, kembali lagi kamu meragukan kuasa Tuhan. Ya, apalagi kalau ketakutan sudah menguasai diri kamu. Kalau kamu membiarkan ketakutan itu menguasai diri kamu, yang ada kamu menjadi pribadi yang takut. Kalau kamu membiarkan kekhawatiran menguasai diri kamu, yang ada kamu menjadi orang yang terus khawatir. Ya, jadi jangan menjadi orang yang penakut. Takut boleh manusiawi, tapi jangan penakut. Ya, karena kalau penakut itu berarti kamu sudah membiarkan ketakutan itu menguasai diri kamu. S, sukai tantangan. Teman-teman, jangan selalu suka dengan instan, tapi sukai tantangan. Tantangan itu akan membuat diri kamu semakin berkualitas. Ya, apalagi kalau kamu sudah melewati berbagai tantangan. Level A, level B, level C, dan seterusnya. Kamu sadari saja dalam proses pembelajaran kamu dari SD sampai SMA sampai kuliah, mungkin yang sekarang bekerja. Kalau kamu tidak melewati proses itu, mungkin kamu tidak akan menemukan pribadi kamu berkualitas seperti saat ini. Semuanya itu karena sebuah proses. E, enyahkan egoisme. Ya, enyahkan egoisme. Kenapa? Karena egoisme itu justru akan memberikan pengaruh yang buruk terus-menerus ketika kamu meniadakan Tuhan. Karena kamu berpusat pada diri kamu, pengennya dilihat orang, ya kan? Pengennya diakui oleh orang, pengennya disanjung sama orang. Kalau disakitin sama orang nggak mau, ya kan? Tapi kalau nyakitin orang nomor satu. Enyahkan egoisme. Karena egoisme tidak akan menggiring kamu kepada hal-hal yang positif. Ya. Kemudian S, sahabat bagi banyak orang. Teman-teman, bukankah setiap perjalanan hidup kita selalu diiringi, selalu didampingi oleh sahabat-sahabat? Bukan hanya kamu ingin dijadikan sahabat bagi orang lain, tapi jadikan orang lain buat sahabat buat diri kamu. Artinya kamu mau menjadi sahabat buat orang lain. Artinya apa? Semuanya itu akan terjadi lewat perilaku kamu. Bukan pasif loh kalau sahabat. Sahabat itu aktif. Dia akan peduli, dia akan mengasihi, dia akan bahkan mendoakan sekalipun sahabatnya nggak tahu. Itu arti sahabat. Sahabat dia tidak akan pernah iri, dia tidak akan pernah dendam. Bahkan seorang sahabat yang baik adalah membawa kamu ke dalam jalan yang benar, bukan menjerumuskan kamu. Oleh karena itu, Kak Sali mau mengajak kita untuk dapat menyaksikan sebuah cuplikan supaya mengajarkan kepada kita bahwa ketika perjuangan itu harus terus dilakukan, tantangan itu harus dihadapi, yakinlah bahwa kamu memang berjalan di dalam kebenaran. دانش آموزان عزیز صبح بخیر. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید بود. با تشکر.
ساکت. نظم کلاسی حفظ کنیم. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چی پسر؟ آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2 آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی مرزی سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 رو به تخته. 4. همتون میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونین 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخواد تو برگردم. چکشه بابا میخوای همه اونجا در سر بندازی. خیلی عصبیش کردم یا پدرشو در میاره. این دانش آموز فکر کنه از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌ن. الگوی این مدرسه‌ن. یه ذره از اینو یاد بگیریم. بگیم ببینم 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا پسر. حالا حاصل جمع چند میشه؟ جواب سعی رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کسی دیگه هم هست که درس امروز رو نفهمیده باشه؟ نگاه کن. این بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که بنویسین تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. 2 با 2 5 میشه. تکرار. Nah, teman-teman sekalian, memang tidak mudah ya untuk menyatakan suatu hal yang benar. Terlebih lagi
kita nggak siap. Tapi ingat, PR-nya tadi, jangan-jangan ada di dalam relasi saya sama Tuhan. Itu mungkin tadi contoh, cuplikan tadi. Banyak hal yang lain. Seringkali kita mau cari aman, cari nyaman, ya, tapi kita tidak mau mengambil risiko. Padahal kehidupan di dunia ini semua beresiko. Nah, oleh karena itu, teman-teman, suatu hari ketika kamu sukses, pahamilah. Saya seringkali ingatkan anak-anak muda. Suatu hari kalau kamu sukses, ingat jangan sombong, jangan angkuh. Kenapa? Karena kesuksesanmu itu karena 3 pihak. Dan 3 pihak ini siapa? Yang pertama karena Tuhan Yesus. Yang kedua karena orang yang di sekitar kamu. Yang ketiga baru adalah dari diri kamu. Kenapa Kak Sally katakan begitu? Jangan mau mengatakan bahwa kesuksesan itu karena diri kamu sendiri. No. Bersyukurlah ketika kamu selama ini bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu, yang mencaci maki kamu, yang pernah membuat kamu menangis, yang menyakiti kamu, bahkan yang pernah memfitnah kamu, menganiaya kamu. Tapi ada orang-orang juga kan yang memotivasi kamu, mendukung kamu, mendoakan kamu, memberikan kamu senyuman, memberikan kamu semangat setiap hari, bahkan yang kamu gak sadari. Dan orang-orang itulah yang membuat kamu sukses. Artinya apa? Kamu terdorong untuk maju. Kamu dimampukan. Kalau kamu gak mungkin merasakan seperti itu, ya mungkin kamu tidak akan sukses. Jadi artinya bahwa kesuksesan bukan hanya karena kamu sendiri yang berjuang, tapi ada orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Sama seperti Paulus ketika kita mungkin katakan sekarang ini, wah enak ya Paulus suksesnya dalam pelayanan sekalipun dia sampai harus mengorbankan nyawanya. Tapi Tuhan juga pakai Ananias, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin orang-orang juga yang menjadi teman-teman Paulus selama. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan angkuh kalau suatu saat kamu sukses. Dengan seketika juga Tuhan bisa memutar balik lagi kehidupan kita. Kesuksesan itu adalah karena orang-orang yang mendampingi kita selama ini. Orang-orang yang mengasihi kita selama ini. Dan orang-orang yang mungkin menyakiti kita sampai saat ini. Tapi jangan takut. Fokuslah kepada orang-orang yang mendukung kamu, memotivasi kamu, memberikan semangat buat kamu. Oleh karena itu teman-teman, jalan Tuhan memang tidak nyaman, tapi ujungnya, hasilnya adalah kebaikan dan pemberian yang terbaik untuk kita. Selamat menghadapi tantangan untuk menuju kebaikan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bagaimana kami juga harus mengikuti turut di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tetapi ajar kami sebagai anak-anak muda untuk dapat terus menjalani segala tantangan yang ada di dunia ini. Terutama tantangan dari diri kami sendiri. Karena seringkali kami terlalu fokus kepada diri kami dan setiap ambisi kami. Kami tidak menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan sehingga kami mengabaikan sekeliling kami. Kami tidak mau menghilangkan banyak waktu hanya untuk kesombongan, keangkuhan, dan ego kami sendiri. Tapi ajar kami Tuhan untuk dapat terus mau dituntun oleh jalan Tuhan dan memperbaiki setiap relasi kami dengan Tuhan. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengar khotbah tadi, ternyata salah satu dari teman kita ada yang mau memberikan kesaksian nih. Kali ini dari kakak pemuda. Siapa ya kira-kira? Ada Kak Aldo. Silakan Kak Aldo kesaksiannya. Halo, selamat malam teman-teman pemuda GKI Camar. Gue mau sharing sedikit nih tentang kesaksian hidup gue. Jadi, lu pernah gak sih ngelakuin suatu kegiatan yang buat lu gak nyaman, tapi lu harus tetap harus lu lakuin? Jadi gue tuh lulusan perhotelan, spesialisnya bartender lah. Jadi kelar lulus gue dari perhotelan, gue coba tuh ngelamar di perusahaan kapal pesiar, namanya Costa. Itu coba ngelamar gue sama teman-teman gue, dan akhirnya gue keterima, puji Tuhan. Jadi kebetulan Costa itu karena kerjasama sama kampus, dia nerima lulusan dari kampus gue.
Jadi gue pulang ke rumah, gue kabarin nyokap gue bilang, "Mah, ada keterima kerja." Wah, nyokap gue dengan senangnya bilang, "Wih, di mana?" "Di kapal pesiar. Nanti ada keliling-keliling dunia naik kapal pesiar." Terus nyokap gue tiba-tiba langsung sedih mukanya. Terus gue tanya, "Kenapa, Mah?" "Enggak, Mama cuma mikir kalau kamu kerja di kapal pesiar, terus yang ngejagain Mama siapa ya? Yang ngerawat Mama siapa?" Karena kan kebetulan gue anak tunggal dan gue tinggal berdua doang sama nyokap. Jadi gue juga agak-agak bingung nih. Jadi kayak, aduh, iya ya, kalau gue ngikutin ego gue, nyokap gue nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang jaga. Tapi kalau gue nggak ngikutin ego, cita-cita gue nggak kecapai. Setelah gue berdoa sama Tuhan, nggak lama doa gue terjawab. Akhirnya gue putuskan kalau oke lah, gue nggak ambil job itu, gue nggak ambil pekerjaan di kapal pesiar. Dan akhirnya gue masuk ke perusahaan gue sekarang, di kantor gue sekarang, yaitu di BPK Penabur Jakarta, dimana gue sebagai bagian IT. Dan udah hampir 10 tahun lah ya gue di BPK Penabur. Dan puji Tuhan, ternyata ini jalan Tuhan, ini yang Tuhan mau. Memang kadang kali memang kemauan kita itu keras banget kan, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak ya nggak bakalan bisa. Dan Tuhan berkehendaknya adalah ya ini, gue mengabdi di bagian pendidikan, di bagian IT, supaya gue bisa membagikan ilmu-ilmu ke semua orang yang membutuhkan. Awalnya nggak suka karena memang gue bukan basic IT, karena gue juga cuman hobinya main game. Jadi gitu pertama kali kerja, gue tuh nggak tahu gue mesti ngapain kan. Install PC nggak bisa, nanya barang ini itu gue nggak ngerti gitu kan. Tapi gue doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya untuk menghadapi semua ini. Dan puji Tuhan, sampai saat ini gue udah hampir 10 tahun dan gue sudah menjadi karyawan tetap. Dan keinginan gue buat pindah untuk saat ini nggak ada sama sekali. Jadi kayak ya udahlah, gue sampai pensiun lah di kantor ini sekarang, mengabdikan diri untuk memberikan ilmu-ilmu. Jadi saran gue buat temen-temen, apapun keinginan lu, apapun cita-cita lu, bawalah semua itu dalam doa. Dan jangan mementingkan ego teman-teman, tapi tenangkan hati dan dengar jawaban Tuhan. Gue yakin apa yang lu cita-citakan mungkin saat ini belum tercapai, tapi ingat, Tuhan sudah menyiapkan di depan sana yang lebih baik daripada yang lu pikirkan. So, tetap semangat buat teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang mempunyai banyak cita-cita, jalani saja, nikmati, dan ingat tetap selalu bersyukur. Itu aja dari gua, sharingnya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menjadi anak-anak Tuhan yang seringkali tidak menyukai bahkan menghindar dari setiap tantangan kehidupan, tetapi kami diingatkan bahwa jalan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan yang tidak mudah. Jalan yang tidak mudah ini selalu berujung kepada kebaikan. Dan ajar kami untuk dapat melihat kebaikan yang Tuhan sediakan di masa depan kami. Dan ajar kami untuk dapat memiliki kekuatan dari Tuhan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang boleh berada di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Sekalipun kondisi telah berubah, tetapi kami harus menerapkan pola hidup yang baru di tengah-tengah kedisiplinan untuk dapat melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada, berjumpa dengan siapapun, supaya kami juga mampu untuk dapat menjaga diri, untuk dapat melakukan yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami juga tetap berhikmat kepada Tuhan di dalam kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Baik kami sebagai pelajar di sekolah ataupun juga mahasiswa di tingkat perguruan tinggi dan juga para pekerja di kantor. Kami tetap percaya Bapa bahwa segala sesuatu tetap ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, supaya kami pun dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita, tanpa kami harus terus berkeluh kesah terhadap kondisi yang sedang kami alami bersama-sama. Dan biarlah kami boleh saling menguatkan satu sama lain sebagai anak-anak muda di dalam gereja Tuhan, supaya kami bukan hanya untuk hidup dengan diri kami sendiri, bukan hanya mengejar ambisi diri kami, tetapi kami ada untuk dapat menopang, menolong, dan menguatkan sahabat-sahabat kami yang lain. Terima kasih Tuhan untuk keadaan di mana setiap hal yang boleh kami jalani, selalu kami diajari untuk mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk pemerintah yang boleh tetap berupaya dan memberikan yang terbaik untuk warga negara Indonesia. Dan kami tetap berdoa untuk mereka, supaya mereka pun juga dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan Komisi Remaja dan Pemuda, kiranya Tuhan juga yang boleh berkati di dalam setiap pelayanan, baik dalam kepengurusan dan juga setiap anggota. Kami sadar Tuhan masih banyak yang belum kami lakukan. Kami terlalu banyak menuntut kepada Tuhan dan kepada pelayanan ini, supaya kami boleh disadarkan untuk dapat memberi diri di dalam pelayanan tanpa kami pun diminta. Dan kami sudah disadarkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus mampu mengerjakan pelayanan dengan sukacita. Berkati gereja Tuhan supaya boleh tetap menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan secara virtual. Kami tetap percaya, hati kami tetap melekat di dalam persekutuan. Sempurnakan Bapa doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tiba saatnya kita menyatakan syukur kita melalui persembahan yang kita berikan. Nas persembahan pada minggu ini diambil dari Esra 2 ayat 68-69. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam kebaktian remaja dan pemuda. Dan pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh melihat tangan-tangan yang sudah boleh memberi dan tangan-tangan yang juga akan mengolah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami untuk uang ini boleh memperluas dan memuliakan nama-Mu. Berterima kasih untuk semuanya. Kami serahkan persembahan ini, waktu ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah kita. Setelah ibadah ini berakhir, bukan berarti ibadah kita secara aktual di dalam kehidupan kita juga berakhir. Kita masih harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam perilaku kita sehari-hari. Kita harus membawa berita tentang karya-karyanya. Marilah kita menyanyikan lagu pengutusan, kita harus membawa berita. Thank you.
kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, dan pujian-pujian yang kita naikkan dapat berkenan di hati Tuhan. Sampai jumpa di ibadah Komisi Remaja dan Pemuda minggu depan, tanggal 21 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!